tak semua pelaku kejahatan adalah orang dewasa. Dan tak semua tragedi datang dari luar rumah. Desember 2025, Medan. Sebuah keluarga hancur oleh peristiwa yang tak pernah terbayangkan. Seorang ibu meregang nyawa, dan pelakunya adalah darah dagingnya sendiri. Awalnya, masyarakat menuduh sang ayah, namun penyelidikan polisi justru mengarah ke fakta yang jauh lebih mengerikan. Hari ini, kami akan membongkar kronologi lengkap, motif tersembunyi, serta kesaksian guru di sekolah pelaku tentang sinyal bahaya yang mungkin terlambat disadari. Kasus ini bermula dari kejadian pada 10 Desember 2025 di rumah korban di Medan Sunggal. Korban, seorang ibu berusia 42 tahun, ditemukan tewas dengan luka akibat tusukan di dalam rumahnya. Pelakunya adalah anak kedua korban yang masih berusia 12 tahun, masih duduk di kelas 6 SD. Korban Faiza Soraya, usia 42 tahun, mengalami 20 luka tusuk di tubuhnya. Sedangkan pelaku, sebut saja A, berusia 12 tahun, anak perempuan yang dikenal berprestasi di sekolahnya, kerap menjuarai lomba dan juara kelas, bahkan hasil tes IQ menunjukkan A memiliki IQ superior. Lantas, hal apa yang membuat ia tega menghilangkan nyawa ibu kandung yang telah melahirkan dan merawatnya dari kecil? A tinggal bersama keluarganya di sebuah perumahan di Medan. Ia memiliki satu orang kakak perempuan yang duduk di bangku sekolah menengah atas. Hubungan kakak beradik ini cukup dekat. Sedangkan orang tuanya, ayahnya bernama Alham, adalah engineer yang cukup mapan. Ibunya atau korban Faizah berusia 42 tahun, seorang ibu rumah tangga. Pada awalnya, kehidupan keluarga ini rukun, bahagia, dan berkecukupan. Anak-anak bersekolah di sekolah favorit. Dari luar, kehidupan keluarga ini dinilai harmonis dan berkecukupan. Namun kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah itu. Hingga beberapa tahun belakangan, badai rumah tangga menimpa pasangan suami istri ini. Sang ayah, Alham, diberitakan menunjukkan ketidaksetiaannya kepada sang istri Faizah. Hal itu membawa dampak buruk ke dalam rumah tangga mereka. Isu perselingkuhan suami, meskipun belum tentu terbukti, seringkali sangat berdampak pada kestabilan psikologis istri dalam rumah tangga. Dalam konteks kasus ini, penting memahaminya secara ilmiah dan manusiawi, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk melihat bagaimana tekanan emosional bisa terbentuk dan menular ke seluruh anggota keluarga. Perselingkuhan dapat mengguncang kestabilan seorang istri dan rumah tangga secara keseluruhan. Di antaranya, runtuhnya rasa aman emosional. Pernikahan memberi rasa aman, dipercaya, dihargai, dan dipilih. Ketika perselingkuhan terjadi, istri kehilangan rasa aman psikologis. Muncul perasaan, aku tidak cukup. Otak masuk ke mode waspada terus-menerus. Dampaknya, mudah curiga, sulit tenang, emosi tidak stabil, marah berlebihan atau meledak tiba-tiba, menarik diri, dan depresi, menjadi lebih keras, dingin, atau otoriter. Banyak korban tidak menyadari bahwa perubahan sikapnya berasal dari trauma, bukan karakter asli. Kemudian terjadi perubahan pola pengasuhan anak. Istri yang terluka emosinya sering tanpa sadar, menjadi lebih mudah marah pada anak, kurang sabar, mengontrol berlebihan, menggunakan kata-kata keras. Anak sering menjadi penampung emosi karena dianggap paling aman untuk diluapi, padahal dampaknya sangat serius. Anak ikut menanggung konflik orang tua. Anak yang hidup dalam rumah penuh ketegangan akan merasa tidak aman,
bingung menentukan posisi, memendam emosi. Anak bisa menjadi sangat pendiam, atau sebaliknya, agresif, menyimpan amarah terpendam. Dalam kasus ekstrim, emosi yang tertekan bertahun-tahun bisa meledak. Efek domino, konflik, tekanan, tragedi. Jika dirangkum, dampaknya sering membentuk pola, perselingkuhan, kehancuran emosional istri, stres dan konflik rumah tangga, pola asuh keras atau tidak sehat, anak tertekan, ledakan emosi tak terduga. Dalam kasus ini, Faizah dan suami memutuskan untuk pisah ranjang. Hal ini sudah terjadi selama 3 tahun. Meskipun tinggal dalam satu atap, namun memutuskan untuk tidur terpisah. Faizah dan anak-anak tidur di lantai 1, sedangkan sang ayah tidur di lantai 2. Menurut penyelidikan polisi, Faizah dan kakaknya kerap mendapat kekerasan fisik dari ibu. Kakak kerap dipukuli, adik dicubit hingga memar. Kekerasan fisik ini membuat trauma yang mendalam kepada sang anak, walaupun sebelumnya dijelaskan bahwa sang adik memiliki IQ tinggi. Faktanya, kecerdasan tidak melindungi anak dari luka psikologis akibat kekerasan fisik. Bahkan dalam banyak kasus, dampaknya justru lebih dalam dan kompleks. IQ hanya mengukur logika, daya pikir, dan pemecahan masalah. IQ tidak mengukur regulasi emosi, rasa aman, harga diri. Anak ber-IQ tinggi tetap memiliki otak emosional atau limbic system yang sama rapuhnya dengan anak-anak lain. Anak-anak yang paling berdampak dari pertengkaran orang tua, verbal abuse, dan physical abuse yang bertahun-tahun membuat luka batin mendalam untuk anak. Penyidik menemukan adanya riwayat tekanan dan perlakuan kasar yang dialami anggota keluarga. Faizah kerap melakukan pengancaman hingga menggunakan pisau terhadap suami, kakak, dan pelaku. Kakak sering dimarahi, dimaki, dipukul hingga memar dan lebam, menggunakan sapu dan tali pinggang. Kemudian, adik sering dimarahi dan dicubit. Ibunya juga menghapus game online kesayangan A dari gawainya. Dari situ, timbul rasa marah dalam diri A. Saat itu, A terlintas untuk melukai korban, namun tidak ada kesempatan. Puncak peristiwa terjadi pada dini hari sekitar pukul 4 WIB. A yang tidur di samping ibunya tiba-tiba terbangun. Kemudian A memandangi korban yang tidur di sampingnya semakin menimbulkan rasa marah. Selanjutnya, A mengambil pisau di dapur. Kemudian A membuka bajunya dengan maksud agar tidak terkena noda dari aksinya. A kemudian menghujamkan pisau ke tubuh sang ibu hingga 20 kali. Kakak yang kaget terbangun, kemudian mencoba menghentikan aksi tersebut dengan merampas pisau yang berada di tangan adiknya. Sang kakak kemudian membuang pisau tersebut, sehingga adik mengambil pisau kecil, pisau kedua yang posisinya ada di dapur. Saat itu, terjadi tarik-menarik hingga pisau terjatuh. Tangan kakak bahkan sampai terluka dan mengeluarkan cairan merah karena berusaha merebut pisau dari tangan A. Kakak pun mencoba menutup pintu untuk mencegah aksi selanjutnya. Kemudian, kakak berlari ke lantai 2 untuk membangunkan ayahnya. Ayah terbangun karena kakak memanggil ke kamar. Bapak dan kakak mengecek korban di kamar lantai 1. Ibunya masih hidup. Ibu sempat meminta bantuan dan ambulans dipanggil. Namun, tak lama kemudian, ibunya dinyatakan meninggal dunia. Polisi dan ambulans pun tiba di rumah. Tetangga juga ikut penasaran dengan apa yang terjadi. Pada awalnya, semua mengira ayahnya lah pelakunya. Tidak ada yang percaya jika pelaku sebenarnya adalah si bungsu yang berusia 12 tahun. Tidak mungkin anak perempuan 12 tahun bisa melakukan hal keji kepada ibunya sendiri. Ini pasti hasutan dari ayahnya. Ucap komentar dari beberapa orang di sosial media.
Dugaan tersebut semakin kencang berhembus karena beredar video di TikTok, potongan video ayah dan kakak yang berada di sebuah kafe beberapa hari setelah kejadian itu. Hal itu dinilai tidak wajar untuk sebuah keluarga yang baru berduka mengalami peristiwa tragis. Entahlah bagaimana menurut kalian, tulis di kolom komentar. Namun, hasil penyelidikan dan olah TKP polisi menyatakan pelakunya adalah sang adik. Karena pelaku adalah anak di bawah umur, maka proses hukum dilakukan secara hati-hati sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polisi mengatakan A terinspirasi dari anime yang ditontonnya. Namun ini bukan satu-satunya faktor, ucap polisi. A mengaku ingin melindungi kakaknya yang kerap dipukuli hingga lebam-lebam oleh sang ibu. Kemudian, A diamankan di safe house sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut psikologi forensik, A yang memiliki kecerdasan superior tidak mengalami gangguan mental seperti skizofrenia, depresi, atau post-traumatic stress disorder yang kerap ditemukan di kasus-kasus matricide atau pembunuhan terhadap ibu kandung. Trauma tidak selalu membuat anak terlihat sakit jiwa. Anak dengan IQ tinggi justru pandai menyembunyikan emosi, tampak tenang, pintar, patuh, tapi menyimpan luka batin bertahun-tahun. Jika anak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, lingkungan rumah penuh konflik, ibu sebagai figur dominan yang ikut melukai, langsung atau tidak langsung, maka emosi menumpuk, bukan keluar. Psikologi menyebut ini sebagai emotional pressure cooker atau tekanan emosi yang terus dipanaskan tanpa katup pelepas. Psikolog memastikan pelaku tidak mengalami gangguan mental, namun itu tidak berarti ia tidak terluka. Dalam psikologi forensik, ada kondisi ketika seorang anak tetap waras, tetap cerdas, namun hancur secara emosional. Bukan karena ia ingin membunuh, tapi karena ia tidak lagi tahu bagaimana caranya bertahan. Jadi, anime dan game horor bukanlah faktor tunggal dalam kasus ini. Ia hanya memperlihatkan apa yang sudah retak di dalam. Jika rumah aman, emosi sehat. Jika rumah penuh luka, konten bisa menjadi simbol pelarian, bukan penyebab. Publik cepat menunjuk anime dan game sebagai biang keladi. Namun, psikologi forensik menyatakan sebaliknya. Kekerasan tidak lahir dari layar, melainkan dari rumah yang gagal menjadi tempat aman. Menyalahkan anime atau game sama dengan simplifikasi berbahaya. Mengabaikan KDRT sama dengan mengulang tragedi. Fokus solusi sama dengan kesehatan mental keluarga dan perlindungan anak. Kasus ini bukan sekedar berita kriminal. Ini adalah alarm keras bagi kita semua. Bahwa anak bisa menjadi pelaku jika kita gagal menjadi tempat pulang. Bahwa sinyal kecil, diam, murung, menarik diri, bisa menjadi jeritan minta tolong. Dan bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat harus berhenti saling menyalahkan dan mulai saling menjaga. Jika kamu orang tua, dengarkan anakmu. Jika kamu guru, perhatikan muridmu. Karena tragedi terbesar sering lahir dari hal-hal yang kita anggap sepele.